Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 14 Januari 2026 tertulis di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam bahasa Batak disebutkan demikian. Danu ngahudok tuho pirma todim jala marsi hohot unang manodit-nodit roham jala unang tahutan ai jahoba de batam dodongammu manang dopak dia peho mangalaka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perasaan minder atau merasa tidak sanggup atau tidak mampu itu bisa saja dirasakan atau dialami oleh setiap orang, apalagi ketika dia diberi satu tugas yang menurutnya itu suatu tugas yang sangat besar, padahal dia memiliki banyak kekurangan atau kelemahan. Perasaan yang demikian bisa membuat seseorang itu akhirnya tidak bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik, atau mungkin akan cepat menyerah dan lain sebagainya. Maka perasaan yang sama itu yang dialami oleh Yosua ketika dia diberi tugas untuk menggantikan Musa memimpin umat Israel. Adalah wajar secara manusia Yosua khawatir, Yosua takut menggantikan Musa memimpin Israel, karena di samping kepemimpinan Musa yang hebat, dia harus berhadapan dengan umat Israel yang sangat keras, dan dia sudah menyaksikan itu, bagaimana mereka demo kepada Musa, bersungut-sungut kepada Musa, tegar tengkuk kepada perintah yang disampaikan melalui Musa. Itu sudah disaksikannya. Maka menurut penilaian dari situ, adalah wajar dia takut, adalah wajar dia merasa tawar hati, kecut. Namun Tuhan meneguhkan Yosua. Berulang-ulang di dalam Yosua pasal 1 ini, Tuhan nanti berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini disampaikan oleh Tuhan Allah kepadanya merupakan sebuah jaminan bahwa kalau dia dipilih menggantikan Musa, tidak lantas Tuhan membiarkannya sendiri untuk memimpin umat itu. Tapi Tuhan akan bersama-sama dengan dia, menyertai dia kemanapun dia pergi. Dan menjadi syarat baginya adalah tunduk kepada perintah yang diberikan kepadanya oleh Musa. Ketaatan dan ketundukan kepada perintah Tuhan itulah yang lebih penting untuk menjalankan tugas ini. Dan pada saat itulah dia akan merasakan penyertaan Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkannya untuk melakukan pekerjaan itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, jikalau di antara kita juga ada yang sedang mengalami hal itu, kita merasa minder, merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau. Tidak hanya di sini, tapi kemanapun engkau pergi. Janji inilah yang kita pegang. Yesus Kristus juga mengatakan itu kepada murid-muridnya. Pergilah sampai ke ujung bumi, mengerjakan pekerjaan yang diberikan Tuhan, memberitakan Injil. Dan Tuhan memberikan jaminan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Maka penyertaan Tuhan
itulah menjadi andalan kita untuk melakukan tugas-tugas sekuat, sebesar apapun, seberat apapun. Kalau kita percaya Tuhan menyertai kita melakukannya, maka kita akan diberi kesanggupan, kita akan diberikan kekuatan untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk melanjutkan tugas-tugas yang saat ini sedang kami emban. Biarlah kami melakukan itu ya Tuhan, seturut dengan penyertaan-Mu. Engkau akan memberikan kami kesanggupan, Engkau akan mempermudah seluruh tugas-tugas dan pekerjaan yang sedang kami jalani hari ini. Ya Tuhan, dalam Kristus Yesus, Engkaulah kiranya menyertai kami dalam setiap langkah kami kemanapun kami pergi. Inilah dua permohonan kami yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.